ketika akhirnya hubungan ini berjarak, ketika akhirnya hubungan itu menemukan titik jenuh, menemukan titik persimpangan dan ada kejenuhan di dalamnya, maka di sini ada semacam proses, ya. Maka terjadilah proses dalam diri kamu, dalam diri seseorang ini, ya, yang mungkin pada saat ini udah berpisah jauh dengan kamu, ya, udah nggak ada komunikasi lagi. Kalaupun ada komunikasi, jadi masih terbatas sekali, ya. Jadi ketika hubungan perpisahan ini terjadi, maka yang muncul adalah proses, ya. Proses di mana di kamu yang ditinggalkan itu ada proses yang namanya penyembuhan, ya. Ada penyembuhan. Masing-masing kamu nih melihat kembali kesalahan, sesekali juga melihat kenangan, ya. Kedua bagian ini dalam diri kamu dan diri dia, bukan diri kamu saja, dalam diri dia juga, ya. Dalam diri orang yang meninggalkan kamu itu, ya, itu juga merasa kehilangan. Bukan berarti setelah dia meninggalkan kamu maka akan seperti yang kamu pikirkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Hal itulah sebenarnya yang membuat kamu jadi sakit, ya. Belum tentu baik di sana, belum tentu, ya. Dan aku melihat proses yang di kamu misalkan yang ditinggalkan dan dia yang meninggalkan, proses-proses yang terjadi pada orang ini, coba kita lihat, ya. Apa kemudian yang terjadi pada orang yang meninggalkan kamu ini? Jadi ketika itu ditinggalkannya, ketika hubungan itu ditinggalkan, maka ada banyak sekali ekspektasi, pemikiran. Di sini banyak sekali ekspektasi, banyak pemikiran-pemikiran yang kemudian seolah-olah menjengahi ruang pikiranmu tentang strategi, tentang kelemahan dan tentang kekuatan. Ini setelah kamu ditinggalkan ini, itu seolah-olah memeras pikiran kamu untuk menjadi pintar, ya, untuk menjadi ingin tahu, ya, semuanya di dalamnya. Dan hal-hal itu mengendalikan kamu. Hal-hal itulah yang mengendalikan diri kita, ya. Itu. Apa kemudian yang terjadi pada orang yang udah ninggalin kamu, ya. Yang udah pada saat ini udah nggak berkonflik, tidak berhubungan lagi dengan kamu, ya. Hubungan ini berjarak, ya. Kemudian setelah dari perjalanan yang panjang, mungkin ada yang sampai bertahun-tahun nih, ya, dengan orang ini, yang tiba-tiba akhirnya terpisahkan, ya. Tiba-tiba akhirnya terpisahkan. Di sini ada kartu Ten of Swords, kemudian di sini ada juga Ace of Wands, ya, dan Queen of Swords. Jadi hal itu semua mereka, ya, semua kalian nih yang ada di fase tidak terhubung lagi, ya, ada di fase buntu di situ, ya, mau menghubungi kamu lagi udah kayaknya sulit, terlalu banyak sudah kata-kata, terlalu banyak perbuatan yang kemudian membuat semuanya menjadi terhempas dan terpisah, ya. Dari hal itu, dari keadaan-keadaan seperti itu, yang muncul itu adalah percikan api di dalam diri kalian ini, dalam diri dia, ya. Ada percikan api yang cepat sekali membakar diri kamu, ya. Di Ace of Wands ini cepat sekali membakar diri kamu. Dan di sini ada Queen of Swords. Artinya gini, ketika ada percikan api itu, diri kami itu kerasa tajam banget, peka sekali, ya, di Queen of Swords ini. Begitu juga dia juga peka terhadap apa yang akan terjadi di depannya dan yang akan terjadi, yang sudah terjadi di belakangnya. Jadi dia di antara hal di belakangnya, yaitu kamu, kenangan, dan dia ada hal yang ada di depannya. Itu.
Jadi ketika itu terjadi, maka percikan-percikan api dalam dirinya yang dikendalikan oleh the Queen of Swords ini menjadi tajam dia. Seolah-olah ingin ibarat kayak peluru, ingin dia lemparkan itu api itu, kemarahan itu. Kanter-kanter kemudian yang membuat kamu marah, yang membuat kamu kecewa banget dengan omongannya, caranya dengan orang lain. Semuanya di sini udah semakin jauh daripada apa yang dulu pernah, daripada bangunan-bangunan rumah di dalam rumah tangga kalian itu, dia semakin jauh ya dari semua ini. Dan Page of Cups, kemudian perasaan cinta di balik semuanya, di balik, bukan berarti kita meninggalkan. Masalahnya adalah ketika kemudian the Queen of Swords ini, ketajaman yang kemudian dipicu oleh Ace of Cup ini ya, Ace of Wands ini ya, dipicu oleh Ace of Wands ini, kemudian dia semakin tajam. Itu menghilangkan, dia nggak tahu tuh dalam diri kalian itu ada juga Page of Cup, ada cinta. Bukan berarti dari ketajaman Queen of Swords ini kemudian perasaan cinta dalam diri dia itu akan hilang, tidak. Masih ada perasaan cinta itu, masih ada, cuman terselubung, kemudian tertutup ya. Ini the Two of Cups ini, perasaan itu nggak akan pernah hilang. Bila pernah ada cinta maka tetap ada cinta. Bukan berarti sebesar apapun benci. Nah ini yang membuat kita sakit. Kita nggak tahu nih, udah dijahatin, ditinggalin, kita nggak tahu kok masih aja mengingat dia. Itulah cinta yang dulu pernah, itulah cinta yang masih ada di dalam diri kamu itu, di dalam diri kita itu. Walaupun itu udah dulu banget, udah lama banget dinyatakan, dirasakan sama orang itu. Yang walaupun pada saat ini semuanya udah berubah, tapi cinta ya tetap cinta, tetap ada. Itu bukan berarti akan hilang dalam diri seseorang itu ya. Kemudian di sini ada Queen of Cups. Ada kemudian kendali antara emosional yang terjadi pada saat ini pada diri dia dan kenyataan yang di dalam hatinya. Kedua bagian ini selalu muncul antara dia yang baru dan dia yang lama di dalam dirinya. Dan dengan alat itu dia, dengan kondisi seperti itu, dihantarkan dirinya, menyerahkan dirinya ke orang baru yang pada saat ini berdealing dengan dia. Itu. Dan semua ini ya, yang diinginkan, yang kemudian menjadi masalah besar adalah Six of Wands ini. Kesombongan ya, kesombongan. Kalau seandainya dia udah berdiri dengan orang lain, berarti orang lain itu yang akan sombong kepada lingkungannya bahwa dia udah bisa merampas dia dari kamu ya. Di situ ada muncul kayak kesombongan, aku mampu nih membuat mereka berpisah. Dia ini mencintaiku dan memilih jalan denganku. Itu ada kesombongan dalam diri orang itu kemudiannya, yang akan berdampak pada, coba aku lihat lagi kartunya ya. Yang pada akhirnya nih menjadi luka, menjadi benar-benar kayak terluka, menjadi pendendam jadinya ya. Ini itu. Jadi kesombongan ini melahirkan dendam akhirnya di dalam diri kamu, di mana cinta yang ada pada diri kamu ini meronta terus di Ace of Cups ini. Itu terus kamu coba terus bertahan ada dalam diri kamu, walaupun kamu udah buang, kamu ingin hilangkan itu. Perasaan kamu, logika dalam diri kamu, intelektual kamu, semuanya ingin hilangkan itu. Jadi perasaan Ace of Cups ini diserang habis-habisan oleh semua logika dalam diri kamu, dalam diri lingkungan kamu ya, orang lain, orang tua kamu, bahkan anak-anak kamu. Ini Ace of Cups ini, kok ada perasaan cinta dalam diri kamu walaupun kamu udah digitukan ya. Itu terus bertahan ada, karena itu memang sudah ada murni di dalam diri kamu ya. Itu makanya masih terus saja memikirkannya ya, karena memang ada Ace of Cups di dalam diri kamu. Apa kemudian yang akan terjadi pada pasangan orang yang pernah berdiri dengan kamu ini, mantan kamu ini? Setelah apa kemudian yang terjadi? Apa yang terjadi pada
Kita kembali ke resonate-nya. Untuk detik ini, bagi kamu yang menonton ini, apa yang terjadi pada seseorang detik ini yang telah meninggalkan kamu ya? Apa yang terjadi? Yang telah sesuai dengan alur daripada tarot yang tadi ini. Apa yang terjadi pada orang yang saat ini dengan orang lain ya? Pejamkan matamu dulu ya. Untuk kamu yang resonate, apa yang terjadi pada pasangan seseorang yang udah meninggalin kamu pada detik ini? Apa yang terjadi pada dia? Coba kita tanya tarot ini ya. Cemas yang ada. Untuk kamu yang resonate ya, apa yang terjadi pada pasangan kamu yang detik ini yang udah ninggalin kamu dan bersama orang lain? Yang ada pada dirinya adalah kecemasan. Ini Nine of Wands ini. Dia penuh cemas. Dia takut. Dia kayak nggak tenang kayak gitu. Ngerasa dikejar-kejar oleh kenyataan-kenyataan yang muncul dalam diri dia. Itu. Jadi ada kecemasan. Sekalipun dia udah berusaha nih, aku ngerasain. Dia udah berusaha banget untuk memperbaiki, berpura-pura di dalamnya. Dia udah berusaha banget untuk berpura-pura. Apakah orang ini pada saat ini masih menggenggam cinta yang dulu pernah ada dalam diri kamu? Coba kulihat yang pernah ada dalam hubungan kalian. Apakah detik ini, apakah dia masih mencintai kamu? Untuk kamu yang resonate, yang kebetulan menonton video ini, apakah, coba kita diam sebentar ya, untuk kemudian coba bertanya nih ke tarotnya, apakah dalam diri orang itu, orang yang pernah berdiri dengan kamu ini, apakah masih ada cinta apa tidak? Coba kita lihat. Kebimbangan yang ada. Jadi dia dalam kondisi bimbang. Kenapa? Karena dia sudah ada pada orang lain. Jadi kondisinya adalah bimbang ya. Untuk kamu yang resonate pada saat ini bukan berarti kamu yang ngerasa sakit banget. Dia pun dalam kesakitan pada saat ini ya. Jadi dan apabila memang ini terlalu berat ya, silakan ke personal reading ke nomor yang ada di bioku ya. Semoga resonate.